Pacarku menderita depresi. Perawatan obat dan konsultasi ahli. Menghabiskan puluhan ribu sebulan. Untuk menyembuhkannya, aku siang malam menerima pesanan gambar dan menjadi kurir makanan. Teman-temanku menasihatiku untuk berhati-hati agar tidak mati karena kelelahan. Sampai suatu hari, aku mendapatkan pesanan pengantaran di area villa orang kaya. Makanan Jepang mewah seharga 18,0. Aku berikan dengan hormat menggunakan kedua tangan kepada pelanggan. Tapi saat mengangkat kepala, aku melihat yang seharusnya. Pacarku yang sedang konseling psikologis berdiri di depan pintu, menatapku dengan ekspresi kaget dan ngeri. Bukankah kamu seharusnya di rumah sakit, Liu Ruyan? Aku menatap villa yang didekorasi dengan elegan dan mewah. Tangan kiriku yang memegang kotak makanan Jepang mengepal kesakitan. Jelas-jelas suhu tinggi mencapai 40 derajat. Tapi aku merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Aku membeku. Tempat seperti ini hanya pernah kulihat di drama idola. Maaf, Fang Yuan. Dengarkan penjelasanku. Sore ini, Dr. Liu tiba-tiba ada urusan. Aku hanya datang bermain ke tempat teman. Menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, Liu Ruyan dengan sedikit panik menarik lengan bajuku. Ini adalah cara minta maaf yang biasa digunakannya. Selalu berhasil. Tapi saat ini tidak berhasil. Aku dengan dingin menepis tangan Liu Ruyan. Kemeja kustom yang dikenakannya. Mereknya terkenal, tapi aku tidak tahu namanya. Namun terasa sangat ironis. Dibandingkan pakaian biasa. Pakaian itu lebih cocok dengannya sebagai nona kaya. Aku menunduk, mengeluarkan ponselku, dan masuk ke antarmuka janji temu rumah sakit King Cheng. Aku menemukan bahwa Dr. Liu dari Departemen Psikologi hari ini masih memiliki slot kosong. Aku bahkan tidak berminat untuk membongkar kebohongannya. Mengambil napas dalam-dalam. Aku menjernihkan pikiranku. Dengan tenang aku berkata, Liu Ruyan, apakah ini menyenangkan? Berpura-pura menjadi gadis miskin yang depresi di sisiku. Bahkan enggan membeli segelas teh susu. Padahal kenyataannya, kamu adalah nona kaya yang sekali makan menghabiskan 18,0. Sudut bibirku bergetar. Aku menatap wanita di depanku dengan penuh kebencian. Aku bahkan tidak sadar kapan mataku dipenuhi air mata. Kamu benar-benar menipuku seperti orang bodoh. 18,0. Aku harus mengantar 6,0 pesanan. Itu butuh waktu 2 bulan. Yang paling konyol adalah satu-satunya aplikasi yang tidak kututup di latar belakang ponselku adalah pesan yang kukirimkan kepada Liu Ruyan setengah jam yang lalu. Aku bilang malam ini akan ada makanan tambahan. Berencana membuat sup akar teratai kesukaannya. Karena pelanggan di area orang kaya ini sangat murah hati. Memberi tip 100 yuan. Hanya saja aku tidak pernah menyangka tip ini diberikan oleh Liu Ruyan sendiri. Liu Ruyan selalu memelukku di tengah malam dan berkata, di dunia ini, satu-satunya cinta yang tidak akan pernah dia ragukan adalah cintaku. Bahkan cinta orang tuanya tidak semurni cintaku. Bisikan-bisikan ini pernah membuatku bahagia. Di tengah dunia di mana ketulusan menjadi langka, aku merasa menjadi orang yang beruntung. Tapi sekarang melihat ke belakang, rasanya tidak ada orang yang sebodoh itu. Demi subsidi suhu tinggi sebesar 5 yuan. Aku mengambil risiko sengatan panas untuk keluar. Hanya untuk mengumpulkan biaya pengobatannya bulan ini lebih cepat. Aku sudah lama tidak tidur lebih dari 5 jam. Bahkan dalam mimpiku aku berharap kamu sembuh lebih cepat. Semua ini kamu tahu dengan sangat jelas. Bukan tanda tanya. Suara pertanyaanku perlahan menjadi serak. Ekspresi Liu Ruyan yang tadinya tenang mulai retak. Matanya sedikit memerah saat dia mengangguk. Di apartemen satu kamar yang sempit dan tua itu, butuh setengah jam berjalan kaki ke stasiun kereta bawah tanah. Dia melihatku bekerja keras. Melihatku membagi 1 yuan menjadi 2. Melihatku dalam kesulitan. Namun aku mati-matian membayar untuk permainan pengalaman palsunya. Hanya untuk mengobati depresi yang dia rekayasa. Sepanjang waktu, dia seperti seorang pencipta. Menyaksikan dengan dingin. Aku akan mentransfer sejumlah uang ke rekening banmu. Anggap saja sebagai kompensasi. Masalah ini adalah kesalahanku padamu. Liu Ruyan sedikit menunduk. Matanya menunjukkan rasa bersalah dan sedikit kebingungan. Dia sadar tidak bisa lagi memutarbalikkan fakta. Jadi dia menyerah begitu saja.
Jari-jariku dengan kaku mengeluarkan struk pesanan yang kusut dari sakuku. Panjangnya 1/2 meter. Isinya semua adalah daging berkualitas tertinggi. Kemudian, aku meremasnya menjadi bola dan melemparkannya ke arahnya dengan sekuat tenaga. Liu Ruyan tidak menghindar. Ekspresinya sedih bercampur penyesalan. Di dalam ruangan membawa sedikit kesejukan. Di bawah suara jangkrik, terdengar langkah kaki dari kejauhan. Disusul oleh suara seorang pria. Ruyan, makanannya belum sampai. Aku sudah hampir mati kelaparan. Aku dan Liu Ruyan berhenti bersitegang. Ekspresinya sedikit berubah. Saat kami berdua menoleh, terlihat seorang pria tampan dengan setelan mewah berjalan mendekat. Liu Ruyan dengan panik maju untuk menghentikannya. Kenapa kamu keluar? Aku akan segera kembali ke dalam. Sayang, masuk dulu. Tapi pria itu sepertinya bersikeras untuk mencari tahu. Dia melewati Liu Ruyan, menatapku dengan senyuman. Matanya yang sipit menunjukkan keakraban dan kedekatan. Pemandangan ini tidak direspons oleh siapapun. Melihat kami saling diam, dia melengkungkan sudut bibirnya. Kemudian dengan alami memeluk pinggang ramping Liu Ruyan. Membuka kancing kemeja abu-abunya lebih rendah. Bekas merah di lehernya. Dan otot perut di bawah kain terlihat jelas. Seluruh dirinya menatap dengan tatapan provokatif. Bersandar di samping Liu Ruyan. Tatapan gelisah wanita itu jatuh padaku. Aku dengan putus asa memalingkan kepala dan sedikit memejamkan mata. Rambut yang basah oleh keringat menempel lengket di wajahku. Pelipisku berdenyut-denyut pusing. Apa yang telah terjadi di sini? Bahkan jika aku lebih lambat menyadarinya pun, aku seharusnya sudah tahu. Awalnya, aku mengira aku hanyalah orang sial dalam permainan orang kaya yang merasakan kehidupan orang miskin. Sekarang sepertinya, aku juga menjadi bumbu dalam kisah cinta anak orang kaya. Benar-benar sial. Jadi aku tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Berbalik dan membereskan kotak pengiriman. Bersiap untuk pergi, tapi pria itu tiba-tiba memanggilku. Tunggu sebentar. Apakah kamu pacar miskin yang dimainkan Ruyan di luar sekolah? Aku tidak mengenalimu saat kamu memakai seragam pengantar makanan. Apakah kamu Fang Yuan dari Fakultas Hukum? Aku berhenti bergerak dan berbalik menatapnya. Setelah setengah menit, aku akhirnya yakin. Dia adalah kakak kelasku. Xin Lang yang memiliki latar belakang keluarga dan penampilan yang superior. Yang selalu dikelilingi oleh banyak orang. Tapi kami memiliki masalah. Karena dia melakukan manipulasi. Membantu orang lain merebut subsidi mahasiswa miskin milikku. Jadi aku tidak pernah seperti orang-orang di sekitarku. Menjilat Xin Lang. Melihat tatapanku yang suram dan tidak wajar. Xin Lang memeluk pinggang Liu Ruyan lebih erat. Dia berpura-pura senang dan berkata, Ruyan, tidak kusangka ucapan sambil lalu yang kukatakan padamu tahun lalu. Bahwa ada adik kelas Sok Suci yang sangat menyebalkan. Setelah bertanya beberapa kali, kamu benar-benar membantuku mengerjai Fang Yuan. Aku sangat mengagumi trik ini. Sangat cerdas. Xin Lang melirikku sekilas. Lalu melanjutkan. Begitu cerdas hingga membuat si jenius dari fakultas kita, Fang Yuan, dipermainkan seperti anjing. Tangan yang tergantung di samping celanaku perlahan mengepal. Udara dingin dari dalam ruangan menerpaku. Tapi aku tidak merasakan kesejukan atau kelegaan. Masa depan, perasaan, uang, keringat, dan segalanya bagi orang biasa. Bagi kelompok orang ini, seperti rumput liar yang mengganggu di pinggir jalan. Mereka tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga menginjaknya dengan kaki mereka dan meludahinya. Xin Lang mendekat dan mencium pipi Liu Ruyan. Seolah-olah itu adalah hadiah karena telah mempermainkanku. Matanya menatapku dengan provokatif. Kemudian seolah teringat sesuatu. Ekspresinya menjadi aneh dan gila. Dia bertanya, adik kelas Fang Yuan, apakah Liu Ruyan bilang dia menderita depresi? Aku mengerutkan alisku tanpa menyangkal. Wanita di depanku langsung tertawa terbahak-bahak. Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuatku merinding. Itu karena aku memberitahu Ruyan bahwa kamu punya seorang adik perempuan yang bunuh diri karena depresi. Selama Liu Ruyan mengatakan dia menderita depresi, kamu pasti akan tertipu tanpa berpikir. Benar saja. Begitu kata-kata itu diucapkan, udara menjadi hening sejenak. Hanya tersisa suara jangkrik.
Pikiranku langsung meledak dan aku kehilangan akal sehat. Menggigit bibir bawahku dengan erat, melepas helm pengantar makanan dan memegangnya. Aku dengan membabi buta memukulkannya ke arah Liu Ruyan. Jika aku masih menahan diri setelah ini, lebih baik besok aku buka toko bakpao saja. Dadaku naik turun dengan hebat. Aku berteriak. Depresi ya? Berpura-pura miskin ya? Suka menusuk titik lemah orang ya? Pantas saja orang tuamu tidak mencintaimu. Dasar binatang. Pantas saja ayahmu memukul ibumu di depanmu. Kenapa dia tidak memukulmu sampai mati sekalian? Hari ini, aku akan memukulmu sampai mati untuk ayahmu. Selama setahun aku bersama Liu Ruyan. Entah itu akting atau perasaan yang tulus. Kami pernah saling berbagi kelemahan. Jadi aku tahu, hal yang tidak akan pernah bisa dia lupakan adalah ketidakpedulian dan pengabaian orang tuanya. Membuatnya tidak pernah merasakan cinta keluarga sejak kecil. Dan saat ini, itu menjadi senjata verbal untuk menyerang dan mengutuknya. Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, aku terus-menerus memukul wajah Liu Ruyan dengan keras, menggunakan helm. Karena kemarahan yang meluap, aku terengah-engah. Kurang istirahat yang berkepanjangan membuat kepalaku mulai pusing. Saat Shen Lang menyebut nama adikku, Lulu, kewarasan yang kupaksakan sepanjang sore langsung runtuh. Dia adalah titik lemahku yang tidak boleh disentuh siapapun. Sampai Shen Lang menarikku menjauh. Liu Ruyan tidak melawan sama sekali. Dia menutupi mulutnya. Tangannya penuh darah. Kamu tidak apa-apa, Ruyan. Aku akan segera lapor polisi. Pria gila ini sudah tidak waras. Berani memukulmu. Nanti aku akan minta ayahku. Suara marah Shen Lang bercampur isak tangis. Tapi Liu Ruyan meraih tangannya dan menggelengkan kepala. Jangan. Ini semua hutangku padanya. Rambutnya yang acak-acakan karena kupukul. Dia berdiri dan berjalan ke hadapanku. Mengeluarkan kartu emas dari sakunya dan memberikannya padaku. Kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Aku tahu segalanya tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi lupakanlah. Maaf. Aku tertawa dingin. Menatapnya dengan mata yang hanya tersisa dingin dan benci. Cepat mati sana. Aku dengan paksa menarik kartu emas itu dari jemarinya. Meninggalkan kalimat itu dan berbalik pergi. Di dalam kartu ada 770. 0. Setelah meminta gaji terakhir dari bos perusahaan, kurir makanan, aku pun berhenti bekerja. Apartemen satu kamar seluas 23 meter persegi bisa dilihat seluruhnya dalam sekejap. Dulu aku pindah dari asrama bersama Liu Ruyan. Karena dia bilang dia menderita depresi. Gejala fisiknya semakin parah. Jadi dia ingin aku menemaninya setiap hari. Awalnya, terhadap Liu Ruyan yang datang ke dalam hidupku dengan keberanian, aku bukannya tidak waspada. Tapi melihat dia memiliki penyakit yang sama dengan adikku, akhirnya membuat hatiku luluh dan bingung. Untuk sesaat, aku sulit membedakan apakah masa laluku dengannya adalah skenario cinta atau karena rasa bersalah yang tak terbatas pada adikku. Aku hanya ingin memberikan kompensasi. Hanya saja, dengan gila dan obsesif, aku ingin membantu Liu Ruyan menyembuhkan depresinya. Seolah-olah dengan begitu, mimpi buruk yang tidak bisa kulewati akan berkurang. Omong-omong, selama 1 tahun, barangnya tidak sedikit, tapi barang-barang pasangan yang sama dengannya terasa sangat menyakitkan. Jadi aku membuang semuanya ke tempat sampah. Aku mendengarkan suara AC tua yang berhembus, menatap langit-langit, perlahan-lahan melepaskan diri dari kerja keras siang dan malam, dan tertidur lelap. Dalam mimpiku, aku sudah tidak terhitung berapa kali aku memimpikan Fang Lulu di bak mandi. Dia terbaring tanpa darah di dalam cairan merah pekat. Seluruh tubuhnya pucat seperti boneka porselen. Tanpa suhu, tanpa kehidupan. Botol obat jatuh di ujung jarinya yang terkulai. Bulu matanya yang panjang sedikit terpejam. Seperti malam-malam yang lalu, ketika dia menungguku selesai belajar dan tertidur. Hanya saja kali ini, dia tidak akan pernah membuka matanya lagi. Tidak akan lagi mengucek matanya yang mengantuk dan bertanya, "Kakak, kapan tidur?" Di ponselnya, dia menghapus semua riwayat obrolan dengan semua orang. Pada akhirnya hanya meninggalkan satu kalimat untukku, "Kakak, maafkan aku." Dan transfer sebesar 3.569.
81. Itu semua uang yang ada di kantongnya. Musim semi tahun itu sedang mekar-mekarnya. Fang Luoluo, sang jenius, pergi di saat terbaik dalam hidupnya. Dan aku terperangkap selamanya di musim semi itu. Kantong plastik di belakang pintu berbunyi. Membangunkanku. Seorang wanita dengan gaun hitam panjang. Berjongkok di samping tempat sampah. Mengaduk-aduk sesuatu dengan diam-diam. Siapa? Gerakan wanita itu berhenti. Perlahan berbalik. Ternyata Liu Ruyan. Dia masih memakai masker. Wajahnya diperban di beberapa tempat. Aku memijat dahiku yang sedikit sakit. Lupa bahwa dia masih memiliki kunci apartemen sewaan. Barang-barang pasangan yang kulempar ke tempat sampah sore tadi. Gelas air, jam tangan, dan souvenir lainnya. Semuanya dia keluarkan. Dan ditata rapi di lantai. Untuk apa kamu mengambil ini semua? Liu Ruyan menunduk. Emosinya tidak terlihat. Aku datang untuk terakhir kalinya membereskan barang-barangku. Semuanya barang-barang tidak berharga. Nona Liu juga masih menginginkannya. Aku duduk dari tempat tidur. Dan melihat-lihat apa lagi yang ada di dalam ruangan. Barang-barang penting. Mengingat ini, aku juga berencana kembali ke asrama sekolah. Apartemen ini akan kusewakan. Liu Ruyan memegang cincin pasangan perak. Yang tidak berharga itu. Ibu jarinya mengusap lembut cincin itu. Suaranya terdengar sedih. Berbisik. Fang Yuan, aku tahu kamu tidak percaya. Tapi aku benar-benar tulus. Benar-benar hanya mempercayaimu. Tidak pernah ada yang mencintaiku dengan begitu tulus. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku melambaikan tanganku. Menunduk dan tertawa sinis. Pemandangan sore tadi kembali muncul di benakku dengan ironis. Tulus apa? Apakah karena kamu mencintaiku? Jadi kamu sengaja membiarkanku mengantarkan makanan untuk kalian yang sedang bercinta. Apakah aku harus berterima kasih padamu? Tapi aku bisa menjelaskan masalah Xin Lang. Kami tidak pernah melakukan apa-apa. Kami bersama juga karena janji sambil lalu. Dan aku sudah lama ingin putus darinya. Aku sudah menyadari siapa yang sebenarnya kucintai. Sebenarnya sudah tidak perlu membahas ini lagi. Aku memotongnya dengan dingin. Tatapanku kosong. Air menetes ke dalam ember di kamar mandi. Keran setinggi lutut itu terus-menerus bocor. Untuk menghemat sedikit biaya air, aku selalu menampungnya dengan ember plastik. Uang yang dihemat hanya beberapa koin. Cinta yang tidak tulus terdengar konyol saat diucapkan. Saat penipuan itu terbongkar. Entah itu tulus atau tidak. Di antara kita sudah ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Sebenarnya, Liu Ruyan, saat kamu memanfaatkan masalah adikku untuk mendekatiku, pernahkah kamu berpikir, bumerang suatu hari akan kembali padamu? Apa maksudmu? Aku tidak menjawab. Hanya mengerutkan kening dan membuka pintu. Memintanya keluar. Melihat ekspresiku yang tegas. Alisnya menunjukkan sedikit luka. Kemudian dia mengambil barang-barang di lantai. Dan memasukkannya semua ke dalam tasnya. Saat berdiri, dia berkata, jangan lagi berpura-pura depresi. Karena semakin banyak orang sepertimu di dunia ini, stigma depresi akan semakin parah. Dan pasien yang sebenarnya akan semakin sulit mendapatkan bantuan. Orang-orang seperti Fang Luoluo akan bertambah satu. Setelah berpakaian, wanita di depanku perlahan mengangguk. Kemudian, Liu Ruyan mengeluarkan sekantong iga babi dan akar teratai dari belakang pintu. Dia melihat pesanku tentang makanan tambahan. Bisakah kamu membuatkan sup akar teratai untukku untuk terakhir kalinya? Tidak perlu. Masakan koki di rumahmu pasti lebih enak. Aku hanya suka masakanmu. Fang Yuan, kenapa kamu tidak bisa mempercayaiku sekali saja? Beri aku kesempatan lagi. Suaranya sudah serak. Aku tidak pernah berpikir. Liu Ruyan yang telah kembali menjadi putri kecil Qing Zheng, yang angkuh, juga akan menunjukkan ekspresi memohon di wajahnya. Saat ini, semuanya tidak sesuai dengan skenario permainan orang miskin. Entah kata-katanya benar atau salah. Aku tetap diam tak bergeming. Dia mengerti aku menolaknya. Tangan yang ingin meraihku akhirnya terkulai. Sebelum pergi, mata Liu Ruyan memerah. Dia berbalik menatapku. Apakah kamu masih mencintaiku? Tidak lagi. Bisakah kamu mencintaiku sekali lagi? Tidak bisa. Setelah Liu Ruyan pergi, aku mulai membereskan barang-barang di rumah. Bersiap untuk kembali ke sekolah minggu depan. Setelah membereskan sampai tengah malam,
Aku terduduk lemas di sofa. Mataku tertuju pada sebuah kotak di sudut lemari. Terkunci. Itu adalah peninggalan adikku, Fang Luoluo. Aku dan dia adalah kembar. Setelah orang tua kami bercerai, mereka memiliki keluarga masing-masing. Kami seperti kesalahan yang dilakukan orang tua kami saat masih muda dengan biaya yang sangat besar. Tidak ada yang mau bertanggung jawab, dan tidak ada yang mau melihat ke belakang. Jadi setelah SMP, aku dan Fang Luoluo hanya bisa mengandalkan tunjangan anak yang paling rendah. Hidup saling bergantung. Tiba-tiba hatiku terasa perih dan sedih. Aku menggenggam erat sebuah kotak perhiasan di tanganku. Ini adalah hadiah ulang tahun darinya. Di tahun dia pergi. Sebuah gelang bintang 6 sisi bertabur berlian kecil. Saat memberikannya, senyumnya begitu cerah. Dia bahkan secara pribadi memasangkan kalung itu di tanganku. Kakak, ini gelang yang kubeli dengan uangku sendiri loh. Suka tidak? Kakak memakainya terlihat sangat bagus. Lebih bagus dari model. Meskipun yang ini tidak mahal, tapi aku akan berusaha untuk meletakkan semua permata indah di dunia di tubuh kakak. Tatapan remaja itu begitu tulus. Aku mencolek lesung pipitnya dan mengangguk dengan bangga. Fang Luoluo, aku percaya padamu. Jadi aku terus menunggu. Sesuatu di bawah busa di dalam kotak perhiasan itu bergerak. Setelah aku mengambilnya, aku menemukan sebuah kunci. Saat Fang Luoluo memberikannya 2 tahun lalu, kunci ini belum ada. Seharusnya dia yang memasukkannya nanti. Aku mengeluarkannya. Setelah berpikir sejenak, mataku tertuju pada sudut kotak yang catnya sudah mengelupas. Setelah kunci terbuka, di dalamnya hanya ada 4 barang. Sebuah lukisan cat minyak penuh bunga matahari layu. Sebuah album band favoritnya semasa hidup. Sebuah buku harian. Dan secari kertas bertuliskan nama akun dan kata sandi. Mataku tertuju pada buku harian hitam itu. Aku mengambilnya dan meletakkannya di pangkuanku. Mulai membacanya dari awal. Isi awalnya hanyalah hal-hal sepele sehari-hari. Dan di sekolah, ada anak laki-laki mana lagi yang menyatakan cinta padanya. Itu wajar. Fang Luoluo berwajah tampan dan berkulit putih. Sepasang mata bunga persiknya terlihat romantis. Namun sikapnya menyendiri dan berkelas. Sejak kecil, aku sering menerima surat cinta dan makanan ringan untuknya. Tapi mungkin karena kami berdua ditinggalkan sejak kecil. Meskipun mendapatkan banyak kekaguman dari orang lain, dia tetap halus dan sensitif. Dan bahkan terbiasa menulis buku harian. Setelah masuk universitas, Fang Luoluo yang memiliki bakat vokal alami, dengan cepat menjadi vokalis utama band sekolah. Di setiap pertunjukan, selalu ada penggemar yang berteriak untuknya. Aku tenggelam dalam ingatan sambil membaca. Tapi di satu halaman, aku berhenti. Karena nama Xin Lang tiba-tiba muncul di buku harian. Dan setelah itu, kemunculannya semakin sering. Sebenarnya aku sudah bisa menduga. Setelah kembali ke sekolah, tidak akan ada hal baik yang terjadi. Bagaimanapun, masalah pemukulan Liu Ruiyan, Sheng Lang tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Hanya saja tidak kusangka serangannya akan datang secepat ini. Aku melihat tempat tidurku yang seharusnya penuh dengan tumpukan makanan pesan antar dan paket, sampah, bahkan meja di bawah tempat tidur ditulisi dengan cat merah hinaan penjilat. Teman sekelas yang hubunganku dengannya cukup baik, Yang Nian, berdiri di samping dengan sedikit bingung. Fang Yuan, aku sudah mencoba menghentikan kakak kelas itu. Tapi tidak berhasil. Mereka bilang kamu telah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Yang Nian mengambil sampah dari tanganku. Nada suaranya sedikit bersalah. Aku memberinya senyuman yang menenangkan. Dan terus membersihkan tempat tidurku. Dan juga Fang Yuan. Apakah kamu sudah melihat forum sekolah? Di sana dikatakan kamu menjadi orang ketiga dalam hubungan Xin Lang dan primadona jurusan teknik elektro, Liu Ruiyan. Sekarang sudah ada ratusan komentar hinaan di bawahnya. Aku melihat bukti di dalamnya cukup meyakinkan. Apakah semua ini benar? Gerakanku membersihkan papan tempat tidur berhenti. Mengerutkan kening dan menerima ponselnya. Menggeser jari dan membaca sekilas isinya. Sebagian besar adalah foto-foto aku dan Liu Ruiyan saat pertama kali masuk sekolah. Dan tangkapan layar obrolan antara Xin Lang dan Liu Ruiyan saat liburan musim panas tahun pertama.
Tapi mereka berdua tidak pernah mengumumkannya secara resmi. Aku tertawa sinis, hanya untuk mengerjaiku. Mereka sekarang mengklaim bahwa mereka adalah pasangan. Untuk menjelek-jelekanku. Agar dari sudut pandang orang luar, berdasarkan kronologi waktu. Mengira aku adalah pihak ketiga yang tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Aku tidak menjawab pertanyaan yang ngian tentang kebenarannya. Hanya berpikir sejenak. Mengeluarkan ponselku dan menelepon Xin Lang. Setelah 3 kali berdering, dia mengangkatnya. Aku langsung ke intinya. Aku Fang Yuan. Pukul 3 sore, aku menunggumu di kafe dekat gerbang utara. Suara hiruk-pikuk di seberang sana berhenti. Kemudian, Shen Lang tertawa sinis. Kukira siapa? Si jenius Universitas Jiang. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal dan meminta maaf. Aku tidak punya waktu luang untuk menemuimu. Dasar bajingan tidak berpendidikan. Ini tentang Fang Luoluo. Xin Lang yang tadinya masih ingin berkata-kata kotor. Berhenti setelah aku memotongnya. Setelah hening sejenak, di seberang sana menjawab. Aku tahu. Sinar matahari pukul 3 sore memang tidak sepanas tengah hari. Tetap saja menyengat. Aku mengaduk latte di cangkirku dan menyesapnya sedikit. Pikiranku teringat pada potongan-potongan tulisan tentang Shen Lang di buku harian. Saat itu, lonceng di pintu kafe berbunyi. Suara langkah sepatu kulit hitam berhenti di depanku. Shen Lang mengenakan kemeja hitam. Ini adalah pertama kalinya aku menatap langsung penampilannya. Wajahnya dingin dan tampan. Tapi tatapannya selalu memancarkan aura tajam yang tidak sesuai dengan temperamennya. Aku menunduk dan berdecak dalam hati. Masih saja menjijikan. Dia duduk di depanku, meletakkan tas selempang bermereknya, dan bertanya, ada apa tentang Fang Luoluo? Aku tidak mengatakannya. Langsung ke intinya. Kamu pernah menyukai Fang Luoluo? Kan tanda tanya. Tangan Shen Lang yang memegang menu berhenti. Kemudian kertas itu terlipat. Tangannya yang ramping langsung mengepal. Matanya menunjukkan sedikit kesedihan. Tapi hanya dalam 2 detik, itu menghilang. Dari mana kamu dengar? Orang miskin seperti itu. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Nada suaranya masih terdengar sombong seperti biasa. Tapi dia menarik sudut bibirnya dengan tidak wajar. Nama Shen Lang muncul berkali-kali di buku harian Fang Luoluo. Dia bilang, kamu telah menyatakan cinta padanya 27 kali. Aku perlahan meletakkan sendok teh yang kuaduk, menatapnya dengan nada yang tidak bisa dibantah. Udara dipenuhi aroma biji kopi. Saat ini, bos masih sibuk di dapur belakang. Pupil mata Shen Lang mengecil. Dia membuka mulutnya, tapi ragu-ragu. Akhirnya tidak menyangka lagi. Dia menopang dahinya dengan tangan kanannya, menundukkan bulu matanya. Tidak lagi menatapku. Tidak menjawab secara langsung. Sikap menghindarnya justru memancing emosiku. Aku mengambil lukisan di sampingku dan meletakkannya di atas meja. Itu adalah peninggalan Fang Luoluo. Lukisan bunga matahari yang layu. Jadi kenapa kamu menyukai Fang Luoluo? Tapi masih menjiplak lukisannya? Kenapa kamu juga meretas dan mengambil slot kompetisinya? Kamu tahu betapa pentingnya kompetisi ini baginya. Sejak kecil, yang paling dia sukai adalah menyanyi dan melukis. Lukisan Fang Luoluo, bunga matahari yang terlupakan. Bunuh diri 10 hari setelah dijiplak. Dan orang yang menjiplaknya adalah Xin Lang. Dia menoleh. Matanya tertuju pada lukisan yang kubingkai. Tiba-tiba emosinya dipenuhi kebencian. Bahkan setelah dia meninggal. Kamu masih mempermainkan keluarganya seperti ini. Xin Lang, cintamu. Dadanya tiba-tiba naik turun dengan hebat. Emosinya sudah diambang kehilangan kendali. Kata cinta sepertinya telah menyakitinya. Xin Lang dengan keras membanting gelas ke lantai. Berdiri dengan membabi buta. Dengan mata merah, dia berteriak padaku. Apa yang kamu tahu? Sebagai kakaknya. Apa yang kamu tahu tentang dia? Beraninya kamu meragukan cintaku padanya? Benar, aku menyukainya. Tapi itu pertama kalinya aku begitu menyukai seseorang. Aku memberikan semua yang bisa kuberikan padanya. Aku membeli 10 album band yang dia sukai. Aku tidak tahu merek pakaian apa yang dia sukai. Jadi aku membeli banyak dan memberikannya padanya. Dia suka bermain game pertanian bodoh itu. Aku pusing melihatnya. Tapi aku tetap belajar dari awal. Agar memiliki topik obrolan yang sama dengannya. Uang maupun ketulusan. Aku memberikannya dengan berlutut.
Apa yang kamu tahu? Kapan aku pernah serendah ini? Dia menolakku 27 kali. Tidak apa-apa. Sungguh tidak apa-apa. Aku bisa bertahan. Karena aku sangat menyukai Fang Luoluo. Shen Lang menangis terseduh-seduh. Tenggorokannya sudah serak. Dia terduduk lemas di sofa. Menatapku dengan tatapan putus asa. Air mata terus mengalir. Tapi saat ini, hatiku yang tadinya terkendali benar-benar bergejolak. Kebenaran ini membuatku semakin tidak mengerti. Jadi aku terus bertanya. Jadi kenapa? Kenapa menjiplaknya? Kamu tahu 10 hari setelah kompetisi berakhir, dia pergi. Kamu tahu seberapa dalam luka di pergelangan tangan Fang Luoluo saat bunuh diri? Seberapa besar keinginannya untuk mati? Xing Lang, katakan padaku, bukankah kamu salah satu pembunuhnya? Karena terlalu panik, napasku menjadi tidak teratur. Pemandangan seperti mimpi buruk itu kembali muncul di benakku. Shen Lang menghadapi pertanyaanku. Bibirnya bergetar. Dia tidak menjawab. Matanya penuh kebingungan. Seluruh tubuhnya gemetar. Mengeluarkan sebatang rokok dari tasnya. Saat hendak menyalakannya, dia dihentikan oleh pelayan. Jadi dia meremukan rokok itu sedikit demi sedikit. Dia berkata, akhir pekan itu, dia pergi ke pertunjukan komersial terkenal yang kurekomendasikan. Setelah kembali, dia seperti orang yang berbeda. Saat aku bertanya bagaimana pertunjukannya, Fang Luoluo seolah ingin membunuhku. Mengatakan aku adalah orang yang paling menjijikan dan paling dia benci. Dia memanggilku penjilat. Caranya menunjuk dan menghinaku hari itu. Aku masih bisa mengingatnya setiap kali aku memejamkan mata. Kamu tidak tahu betapa putus asanya aku. Hatiku seperti akan sesak napas. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Hanya mendengar dari ayahku bahwa ada manajer artis yang datang ke pertunjukan itu. Itu adalah kesempatan emas. Jadi aku diam-diam memberitahu Fang Luoluo. Tapi setelah selesai, tiba-tiba dia mendorongku seolah menjatuhkan hukuman mati. Aku juga punya harga diriku sendiri. Tidak apa-apa jika dia tidak mencintaiku. Tapi kenapa harus menghinaku seperti itu? Setelah itu, aku berhenti menyukainya. Bahkan ingin membalas dendam padanya. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena tercekat. Tapi semua orang mengerti. Cinta yang tak terbalas mudah berubah menjadi benci. Seperti yang dikatakan Xing Lang. Orang yang tumbuh dikelilingi sanjungan seperti dia. Apa yang tidak bisa dia dapatkan? Karena tidak bisa didapatkan meski sudah berjuang mati-matian. Maka hancurkan saja semuanya. Jadi kebenciannya pada Fang Luoluo tidak berakhir setelah kematiannya. Menyebar hingga ke diriku. Merebut subsidi mahasiswa miskinku. Membiarkan Liu Ruyan mempermainkanku. Hanyalah kelanjutan dari kebenciannya. Kenapa kamu bisa tahu tentang urusanku dengan Fang Luoluo? Bukankah kamu adalah kakak yang paling dia sayangi? Selain kabar baik, dia menyembunyikan segalanya darimu. Takut kamu sedikit pun khawatir tentangnya. Sejujurnya, aku sangat iri padamu. Bisa membuatnya begitu peduli. Es batu di dalam gelas sudah perlahan mencair. Sebagian latte tumpah dari tepi gelas. Aku menggosok kapalan di tanganku. Mengingat tulisan tangan Fang Luoluo. Aku membaca buku harian yang dia tinggalkan. Apakah dia selalu membenciku? Atau pernah memiliki sedikit saja perasaan suka? Aku tidak bisa menjawab itu untuknya. Mendengar itu, Shen Lang di depanku. Matanya langsung kehilangan cahayanya. Bahkan kebenciannya pun lenyap. Di dalam buku harian, pada saat Fang Luoluo mengutuk Shen Lang, memang disebutkan tentang pertunjukan komersial. Dan setelah itu, gaya penulisan buku hariannya berubah. Dari kesedihan dan kegembiraan biasa di awal, menjadi hanya kebencian. 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 Kekuatan tulisan pergi mati sana. Shen Lang seolah menembus kertas. Setiap gorisan seolah ingin merobek orang yang ditulisnya. Adalah kebencian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tapi dia tidak menuliskan alasan atau detail lain selain 4 kata itu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku mengangkat kepala menatap Shen Lang yang putus asa dan bertanya. Aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir. Shen Rong adalah ayahmu? Kan tanda tanya. Pimpinan dewan sekolah itu? Shen Lang tersadar. Sedikit bingung dengan pertanyaan yang tidak relevan ini. Tapi dia tetap mengakuinya. Ya, dia ayahku.
Topik di forum sekolah terus memanas. Dalam perjalanan kembali ke asrama, banyak pria dan wanita yang lewat menunjuk-nunjuk. Sementara, aku hanya memikirkan urusan Fang Luoluo. Bahkan tidak beraksi ketika seseorang sengaja menabrakku. Sesosok tubuh menghalangi di sampingku. Kamu jalan tidak lihat-lihat ya? Aku menoleh. Itu Liu Ruyan. Dia memakai topi baseball, memarahi orang yang baru saja menabrakku. Suara ini membuat orang-orang di sekitar berhenti. Bahkan ada yang mengeluarkan ponsel dan memotret wajah kami. Pasangan selingkuh. Mereka berdua masih berani jalan bersama. Benar-benar tidak tahu malu. Aku mengabaikan gosip orang lain. Tidak menatap Liu Ruyan. Kenapa kamu di sini? Dia menunduk dengan mata khawatir. Berkata dengan suara berat, aku sudah memposting klarifikasi. Mengatakan kamu tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Tapi aku tetap khawatir. Ada orang yang akan menyerangmu seperti tadi. Aku menggosok bahuku yang sedikit sakit. Melotot padanya. Tidak berpikir siapa yang menyebabkan semua ini. Kamu 2 hari ini. Dia ragu-ragu dan belum selesai bicara. Sebuah batu tiba-tiba dilemparkan dengan cepat ke arahku. Liu Ruyan merasakannya lebih dulu dariku. Segera melompat dan menghalangi di depanku. Aku menoleh ke arah lemparan. Seorang pria berjaket denim dengan cepat menghilang di keramaian. Tidak terlihat lagi. Meskipun Liu Ruyan bereaksi cepat, batu itu tetap menggores pipinya, meninggalkan bekas darah. Dia menutupi wajahnya sambil menahan sakit. Sudut bibirnya terangkat. Matanya sesekali melirik ke arahku. Seolah sengaja menunggu belas kasihanku. Aku menghela napas dalam hati. Berkata padanya dengan suara rendah, Liu Ruyan, tidak perlu berlebihan. Kita tidak mungkin bersama lagi. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan kembali. Matanya yang tadinya masih menyimpan sedikit harapan, benar-benar meredup. Tapi seolah menghibur diri sendiri, dia bergumam, aku tidak akan menyerah. Apa yang sebenarnya kamu perjuangkan? Aku tidak mengerti. Tidak mengerti mengapa orang yang mempermainkan ketulusan masih terus meratapi kesalahannya. Bukannya mencari mangsa berikutnya. Alih-alih mencari mangsa berikutnya. Aku tidak pernah merasa sesakit dan Sam menyesal ini. Aku juga tidak tahu. Perasaan ini sangat asing. Yang ku tahu hanyalah aku mencintaimu dan merasa bersalah padamu. Jadi, melihatmu atau melakukan sesuatu untukmu akan membuatku merasa lebih baik. Liu Ruyan mengaku. Hanya saja saat ini, cincin perak di jari tengah tangan kirinya memantulkan cahaya murahan di bawah lampu jalan. Sama seperti hubungan kita. Salah dan tidak berarti. Artikel yang menuduhku sebagai orang ketiga itu dihapus oleh pengunggahnya di tengah malam. Hujatan yang tadinya memenuhi seluruh forum sekarang sudah bersih fatal. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi menjadi sasaran Shen An. Kehidupan kembali normal. Kecuali gangguan harian dari Liu Ruyan yang membuatku kesal. Malam ini lagi-lagi aku tidak bisa tidur. Aku masuk ke akun dengan nama pengguna dan kata sandi yang ditinggalkan Fang Luoluo. Itu adalah akun blogernya sebagai pelukis. Dengan lebih dari 300.000 pengikut. Cukup terkenal di bidangnya. Nya adalah rendong. Sejak kecil, Fang Luoluo sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam melukis dan musik. Meskipun dalam lingkungan yang serba kekurangan, aku tidak bisa memberinya pendidikan terbaik. Tapi dia tetap bisa bersinar semaksimal mungkin. Aku menggulir mouse untuk melihat postingan lama. Karya-karya awalnya kebanyakan adalah binatang kecil berbulu dan pemandangan alam. Tapi di titik itu juga, setelah Fang Luoluo mengikuti pertunjukan komersial di semester pertama tahun pertama kuliah, gaya lukisannya berubah. Hewan berbulu berubah menjadi monster gelap yang menelannya, yang mencabik-cabiknya. Sebenarnya, kalau diingat-ingat, semua yang terjadi saat itu terlalu cepat. Saat aku mengetahui, dia mulai minum obat antidepresan. Sampai dia pergi. Hanya dalam waktu 2 bulan. Saat itu, dia mudah marah. Emosinya tidak stabil. Aku berkali-kali mencoba peduli, tapi selalu ditolak. Saat itu, aku bingung dan tidak berdaya. Hanya bisa menuruti kemauannya. Kemudian, kepergian Fang Luoluo yang tiba-tiba membuatku putus asa. Aku yang bingung, sangat ingin mendapatkan jawaban. Hanya saja, berulang kali, semua orang mengatakan bunuh diri karena depresi adalah jawabannya.
Apakah kamu tahu Fang Luoluo dari Akademi Seni? Kudengar dia bunuh diri karena depresi beberapa waktu lalu. Benarkah? Mana mungkin bohong. Sekolah belakangan ini terus mengadakan seminar pendidikan psikologis. Justru karena ini adalah saat aku baru saja selesai dengan pemakaman Fang Luoluo. Dalam perjalanan kembali ke asrama, aku mendengar percakapan dua gadis di depan. Dalam kebenaran yang terpampang di depan mata, aku mulai mati rasa dan pasrah. Bahkan perlahan menerima penyebab kematian ini. Tidak lagi memperjuangkan kemungkinan lain. Hanya saja sekarang, peninggalan Fang Luoluo membuka celah lain. Pikiranku terganggu oleh suara napas dua teman sekamar yang tertidur. Satu dalam, satu dangkal. Tanganku yang menggulir mouse sedikit berhenti. Mengklik pesan pribadi akun Fang Luoluo. Sebagian besar adalah desakan dari penggemar untuk update. Awalnya saat berhenti update, masih banyak yang mendesak setiap hari. Tapi dia sudah pergi selama 2 tahun. Baru-baru ini, tidak banyak lagi yang mengingat blogger bernama Rendong ini. Sampai aku menemukan sebuah akun. Foto profilnya adalah pemandangan musim dingin di Ativis. Di sana, ada pesan pribadi yang terus-menerus selama 2 tahun. Semuanya setelah Fang Luoluo pergi. Ada pengakuan cinta, ada tangisan, ada ketidakrelaan, ada penyesalan. Dari isinya aku menemukan bahwa dia juga mahasiswa di Universitas Hai. Dan pesan pribadi terbaru adalah, Fang Luoluo, maafkan aku. Aku tahu kebenarannya. Tapi aku tidak bisa membantumu membalas dendam. Melihat ini, foto profil yang tadinya redup tiba-tiba menyala. Dia online. Aku mengiriminya pesan. Aku kakak blogger ini, Fang Yuan. Bisakah kita bertemu? Beberapa detik kemudian, dia menjawab, baiklah. Dia mengajakku bertemu di lapangan rumput stadion pada malam hari. Zhou Hao mengenakan pakaian olahraga. Saat melihatku, matanya yang redup memancarkan cahaya. Dia langsung mengenaliku. Dan aku juga mengenalinya. Tidak salah lagi. Tahi lalat di antara alisnya. Anak laki-laki di depanku adalah Fang Luoluo, ketua kelas di SMA. Pernah memintaku memberikan sebuah partitur musik kepada Fang Luoluo. Itu adalah partitur gitar yang dia tulis tangan. Isinya adalah lagu berbahasa Inggris favorit Fang Luoluo. Sebenarnya, alasan mengapa aku sangat terkesan dengan Zhou Hao adalah karena tahun itu, hanya saat melihat hadiah ini, mata Fang Luoluo berbinar-binar. Dia paling menyukai hadiah ini. Zhou Hao duduk bersila di sampingku, melihat mahasiswa baru tahun pertama bernyanyi dalam lingkaran di seberang. Sudut bibirnya tersenyum. Dulu aku juga sering duduk di sini, menonton Fang Luoluo bernyanyi. Saat itu, orang yang mengelilinginya jauh lebih banyak dari sekarang. Aku harus mencari ke segala penjuru 360 derajat untuk menemukan satu sudut pandang agar bisa melihat sisi wajahnya. Alisnya menunjukkan kenangan. Suaranya juga lembut dan halus, seolah waktu kembali ke 2 tahun lalu. Fang Luoluo duduk di tengah lapangan, memainkan gitar dan menyanyikan lagu cinta ciptaannya. Hanya saja keramaian di sekitarnya semakin berkurang. Ekspresinya juga semakin redup. Aku sangat menyesal. Kak Fang, aku sudah naksir Fang Luoluo selama 6 tahun. Aku mengikutinya sampai ke Universitas A. Tapi sampai dia pergi, aku tidak pernah bisa menyatakan cinta secara resmi padanya. Seandainya dia tahu, ada satu orang lagi yang mencintainya di dunia ini, apakah keinginan untuk pergi akan sedikit berkurang? Tenggorokan Zhou Hao tercekat. Dia mengungkapkan isi hatinya dengan ekspresi masam. Aku mengangkat tangan dan menepuk bahunya untuk menghibur. Tapi aku menyadari betapa kurusnya dia. Hampir hanya tinggal tulang. Zhou Hao kembali menatap kerumunan. Tapi tatapannya seolah teringat sesuatu. Menjadi tenang dan dingin. Kak Fang, apakah kamu tahu pemimpin sekolah? Xinlong? Alisku berkerut. Sedikit mengakuinya. Dia yang membunuh Fang Luoluo. Pertunjukan komersial Fang Luoluo di semester pertama tahun pertama itu. Aku ada di sana. Setelah selesai, aku awalnya ingin menghentikannya untuk menyatakan cinta. Tapi aku melihat dia dan anggota bandnya naik mobil Xinlong. Dia yang berbohong, mengatakan pada Fang Luoluo ada perusahaan hiburan yang tertarik padanya, ingin mengontraknya. Jadi mereka mengadakan makan malam bersama. Tapi setelah itu,
Zhou Hao menyebutkan fakta-fakta ini. Tubuhnya terus gemetar. Angin malam meniup rambutnya. Aku bisa merasakan seluruh tubuhnya juga gemetar. Dia memeluk lengannya dengan erat. Air mata terus mengalir. Setelah Fang Luoluo meninggal, aku diam-diam menyelidiki Xin Long. Firasatku mengatakan dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Aku tahu dia sering makan bersama orang-orang dewan sekolah di hotel ternama milik sekolah. Jadi aku bekerja paruh waktu di sana. Selama 2 tahun penuh. 2 tahun. Aku akhirnya berhasil mendapatkan bukti rekaman saat dia mabuk. Dia menunduk dan mencari ponsel di dalam tasnya. Gerakannya terlalu besar. Sebotol obat jatuh. Aku tertegun. Setelah melihatnya dengan jelas, ujung hidungku tiba-tiba terasa perih. Aku sangat tahu obat apa yang digunakan untuk mengobati penyakit itu. Fang Luoluo pernah meminumnya. Aku juga pernah membelikannya untuk Liu Ruyan. Tangannya yang kurus kering. Dengan gemetar membuka sebuah rekaman suara dan memberiku satu earphone. Awalnya hanya suara latar yang bising. Beberapa pria saling memuji. Saat itu, tiba-tiba seorang pria dengan suara rendah berkata, "Yang dikirim kali ini tidak ada rasanya. Tuan Shen memang pemilih. Aktris cilik ini kulihat cukup bagus, tapi tidak masuk di matamu. Jauh sekali. Jangan bohong. Bertahun-tahun ini, vokalis band yang dulu masih yang paling kusukai. Aku sudah lama mengincarnya. Sejak pesta penyambutan mahasiswa baru, aku sudah menginginkannya. Nanti aku akan menipunya. Mengatakan bahwa Fencing Entertainment akan mengontrak seluruh bandnya. Baru dia mau datang ke pesta minum. Setelah meminum banyak anggur, baru bisa kubawa ke tempat tidur. Tapi kulitnya halus dan lembut, sangat pantas. Yang mana? Yang mana? Yang bunuh diri itu. Namanya Fang apa ya? Oh iya, Fang Luoluo. Bunuh dirinya membuatku kaget. Cepat-cepat suruh sekolah mengadakan seminar psikologi. Jangan sampai membuat keributan. Kalau tidak, aku bisa membawanya untuk kalian mainkan bersama. Suara keramaian di latar belakang perlahan menjauh. Terdengar suara arus listrik halus dari earphone. Sampai mulutku terasa ada darah. Aku baru tersadar. Dadaku naik turun dengan hebat. Otakku seolah kekurangan oksigen. Membuatku tidak bisa berkata-kata. Aku dengan gemetar mengeluarkan sebuah kantong plastik dari tasku. Dan menutup mulut dan hidungku. Hari ketika Bang Luoluo bunuh diri. Dalam perjalanan ke rumah sakit, aku juga pernah mengalami kebingungan dan kesulitan bernapas seperti ini. Dokter mengatakan, itu adalah alkalosis respiratorik. Jika situasi darurat, bisa menggunakan kantong plastik untuk menutup mulut dan hidung sebagai pertolongan pertama. Aku mengingatnya. Zhou Hao melihat keanehan dalam kondisiku. Dia segera menyimpan ponselnya, berjongkok dan mengelilingiku. Saat kesadaranku perlahan pulih, aku akhirnya bisa menyatukan semua yang terjadi pada Fang Luoluo menjadi satu kesatuan. Perubahan drastis dalam buku harian dan lukisannya. Kata-kata kasarnya yang tiba-tiba terhadap Xin Lang. Depresinya yang tiba-tiba. Kehancuran dan keputusan bunuh dirinya. Semuanya terjawab sudah. Setelah melihat mataku perlahan jernih, Zhou Hao tidak bisa menahan diri lagi. Memeluk leherku dengan erat. Menangis terseduh-seduh. Kak Fang, tapi bagaimana? Meskipun ada rekaman ini, kita tidak bisa melawan Shenrong. Dia punya nama dan kekuasaan di Qingcheng. Kita sama sekali tidak berdaya. Adikku saat itu pasti juga merasa putus asa seperti ini. Orang biasa melawan orang di puncak kekuasaan. Apa ada peluang untuk menang? Apakah hanya ada satu jalan? Yaitu menelannya. Satu rekaman. Satu korban yang sudah meninggal. Sama sekali tidak bisa membentuk rantai bukti yang kuat. Bahkan jika Shenrong benar-benar dihukum, apakah hukuman itu cukup? Bahkan ada kemungkinan dia bisa lolos. Aku menatap ke langit. Takdir perlahan menutupi bulan. Menunduk dan menghapus air mata Zhou Hao. Sudut bibirku tersenyum menyemangati. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Aku berterima kasih padamu atas nama Fang Luoluo. Terima kasih telah menyukainya selama bertahun-tahun. Malam itu berlalu. Aku mulai demam tinggi dan tidak sadarkan diri. Mimpi buruk yang kacau bercampur aduk. Akhirnya, setelah satu mata kuliah penting berakhir, aku pingsan di depan pintu kelas dan dibawa ke rumah sakit. Aku terbangun dari mimpi di mana Fang Luoluo menangis darah dan bertanya padaku,
Mengapa aku meninggalkannya di rumah? Alur ceritanya tidak berulang. Mimpi dengan pengalaman yang tidak berubah ini berganti-ganti. Di bawah cahaya lampu yang redup, kepalaku sakit sekali. Aku membuka mataku yang perih, melihat sosok yang duduk di samping tempat tidur. Dia mengenakan gaun biru putih. Matanya menatapku dengan fokus. Setelah memastikan aku akhirnya bangun, matanya tiba-tiba memerah. Liu Ruyan mengangkat air panas di atas meja, membantuku bangun. Karena mulut dan lidahku kering, aku meminumnya dalam beberapa tegukan. Dokter bilang kamu terinfeksi virus. Kenapa kamu tidak menjaga kesehatanmu? Dia bertanya. Aku tidak menjawab. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Aku menatap langit-langit dan tetap tidak menjawab. Hanya diam saja. Sebulan berikutnya, Liu Ruyan menemaniku siang dan malam, merawatku dengan sangat teliti. Awalnya, dia masih bertanya beberapa kali, tapi aku yang selalu diam membuatnya menyerah untuk berkomunikasi. Sehari sebelum aku akan keluar dari rumah sakit, aku menatap Liu Ruyan yang sedang menunduk dan fokus mengupas apel untukku. Aku termenung. Malam itu bulan bersinar terang. Di kamar rumah sakit, sedang diputar film cinta kuno tentang sepasang kekasih yang bunuh diri. Di tengah tangisan pilu para aktor, aku bertanya dengan suara pelan. Liu Ruyan, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Dia mengangkat kepala menatapku. Matanya berbinar dan dia mengangguk tanpa ragu. Suka, sangat suka. Mendengar itu, aku menggenggam erat gelang bintang 6 sisi di pergelangan tangan kananku. Jika kamu benar-benar menyukaiku, maka aku ingin membunuh seseorang. Bisakah kamu membantuku? Liu Ruyan menggunakan koneksi keluarganya. Dan dengan alasan keluarga Liu ingin mendirikan merek pendidikan baru, mengundang Shenrong makan malam di rumah. Keluarga Liu dan keluarga Shen adalah teman lama. Shenrong tidak curiga. Setengah jam setelah waktu yang ditentukan, sebuah mobil sedan hitam berhenti di luar pabrik yang terbengkalai tempat aku menunggu. Liu Ruyan menyeret Shenrong yang pingsan keluar dari mobil dan melemparkannya ke tanah. Sisanya kamu tidak perlu ikut campur. Terima kasih. Saat aku menyerahkan diri, aku tidak akan menyebut namamu. Aku dengan dingin memutuskan hubungan. Tapi dia menatapku dengan ragu-ragu. Ekspresinya sedih. Sepertinya masih tidak ingin melihatku membuat pilihan seperti ini. Fang Yuan, adikmu sudah meninggal. Kenapa kamu tidak bisa melupakan masa lalu dan memulai hidup baru? Kamu seperti ini. SSST. Jangan bicara lagi. Bukankah seharusnya begini? Dia membunuh adikku. Nyawa dibayar nyawa. Bukankah itu wajar? Selain sebagai seorang kakak, obsesi untuk membantunya membalas dendam. Aku juga ingin melindungi Fang Luoluo dari sarang kecil. Mengusir anak-anak kelas atas yang mengganggunya. Mengusir laba-laba dan kekok yang dia takuti. Menghapus air matanya saat dia merindukan orang tuanya. Jadi dia selalu berkata, aku adalah kakak superhero paling berani di dunia. Dan kali ini, setelah mengetahui kebenarannya, aku tidak seharusnya menjadi pengecut di hadapannya. Bukan tanda tanya. Seharusnya begitu. Aku mengikat Shenrong di kursi. Pakaiannya sudah kubersihkan. Aku mengeluarkan ponselnya. Mengangkat jari Shenrong. Membuka kunci dengan sidik jari. Tujuanku sangat jelas. Di bagian paling bawah album foto, ada sebuah album anonim. Setelah dibuka, seperti yang kuduga, ada banyak sekali rekaman video. Orang seperti Shenrong, bagaimana mungkin tidak memiliki kebiasaan seperti ini? Menggulir ke bawah. Akhirnya, aku menemukan musim semi 2 tahun yang lalu. Setelah memastikan sebentar, aku dengan mati rasa menutup mataku dan membangunkan Shenrong dengan sebotol air. Dia tersedak. Matanya yang kecil dan keruh dipenuhi kepanikan. Saat melihatku dengan jelas, dia tampak bingung. Jadi aku tidak menjawab. Shenrong melihat sekeliling, berpura-pura tenang dan terus mencoba. Apa kita punya masalah? Ingat Fang Luoluo. Mendengar itu, alis Shenrong berkerut. Bahunya bergerak-gerak sedikit secara diam-diam. Dia mencoba melepaskan diri. Tapi sia-sia. Kekuatan ikatanku membuat telapak tanganku berdarah. Tidak kenal. Kurasa ada kesalahpahaman. Aku kakaknya. Kamu tidak perlu gugup. Aku hanya punya beberapa pertanyaan untukmu. Sampai saat ini, dia tahu identitasku dan tidak bisa melepaskan diri. Akhirnya tidak bisa menyembunyikan kepanikannya.
Tubuhnya mulai gemetar. Berpura-pura bodoh jelas tidak ada gunanya. Dia mengerti dendam apa yang ada. Kepala Shenrong yang tertunduk bergerak-gerak liar memohon ampun. Bahkan meneteskan beberapa tetes keringat. Maaf, tentang adikmu. Aku mabuk dan berbuat salah. Jika kamu ingin uang kompensasi atau aku mengaku bersalah, aku akan bekerja sama. Selama kamu membiarkanku hidup, semuanya bisa dibicarakan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Mengambil pisau yang sudah kusiapkan dari meja. Melihat aku tidak tergerak oleh bujuk rayu, dia mulai mengancam. Pikirkan baik-baik. Jika kamu melakukan sesuatu yang di luar batas, kamu juga harus bertanggung jawab secara hukum. Dan aku hanya perlu menggerakkan jariku untuk membuatmu mati di Qingcheng tanpa ada yang tahu. Aku tertawa dingin. Tanganku yang memegang pisau berhenti sejenak. Tidak peduli, hanya mengingat rekaman tadi. Aku bertanya, aku ingin bertanya padamu. Selain ini, apakah ada cadangan video-video di ponsel ini? Cahaya di mata Shenrong meredup. Jelas dia mengerti video apa yang kumaksud. Daging di wajahnya berkedut. Keringat dingin semakin banyak mengalir. Kemudian dia menjawab dengan gemetar. Tidak ada. Melihat itu, aku mengangkat tanganku. Sebelum dia sempat bereaksi, aku tanpa ragu mengayunkan pisau di tanganku ke tangan kanannya. Seketika, gudang dipenuhi oleh jeritan kesakitan Shenrong. Jujurlah, jangan buang-buang waktu. Aku menunduk dengan mati rasa. Darah yang menyembur menggenang di lantai. Melihat dia tetap tidak menjawab, aku mengangkat tanganku lagi, mengarah ke tangan kirinya. Lantai 2 rumahku. Di ruang kerja ketiga di sebelah kiri tangga. Di laci kedua di bagian paling dalam rak buku. Kuncinya adalah yang terkecil di gantungan kunci di lantai itu. Aku menoleh ke gantungan kunci itu, sambil menimbang kebenaran kata-katanya. Setelah memastikan itu bukan kebohongan, aku mengaku dan terus mengambil pisau. Melihat itu, dia panik dan mencoba mendorong kursinya ke belakang. Bukankah kamu bilang jika aku menjawab pertanyaan? Karena takut mati. Shenrong kesulitan berbicara dengan jelas. Tapi sudahlah. Itu adalah kata-kata terakhirnya di dunia ini. Aku mengerutkan kening. Baiklah, pelankan suaramu. Mungkin dengan begitu aku akan lebih lembut. Setelah semuanya beres, sudah pukul 3 dini hari, aku mematikan ponselku. Berpikir bahwa waktuku tidak banyak lagi. Ada beberapa hal yang harus kusampaikan sebelum menyerahkan diri. Aku mencari sebuah hotel, mandi dengan tergesa-gesa. Kemudian, aku membuat janji bertemu dengan Zhou Hou. Dia melihat wajahku masih pucat, sedikit khawatir. Kak Fang, jaga kesehatanmu. Meskipun kita tidak bisa membalaskan dendam Fang Luoluo, kita tidak bisa hidup dalam kebingungan. Dia tidak akan senang melihatmu seperti ini. Aku mengangguk, merapikan rambutku yang sedikit berantakan. Aku tidak berencana menceritakan kejadian semalam kepada Zhou Hou. Biarlah dia mengira ini adalah kehendak Tuhan. Aku mengeluarkan kartu emas yang diberikan Liu Ruyan dari sakuku. Aku menaruh semua uangku di dalamnya. Mencapai 800. 0. Ambil kartu ini. Dia ingin menolak, tapi aku menggelengkan kepala. Zhou Hou, kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang tulus baik kepada kami berdua. Sebenarnya, aku dan Fang Luoluo tidak pernah menerima apapun sejak kecil. Jadi cara kami membalas budi mungkin agak canggung. Saat kecil, aku sering mendengar orang tuaku berkata, seharusnya aku dan Fang Luoluo ditenggelamkan di toilet saat lahir. Saat itu, mendengar kalimat itu, aku hanya merasa takut. Tapi belakangan ini aku merasa, anak yang bahkan orang tuanya tidak ingin hidup, apakah benar-benar tidak seharusnya ada di dunia ini? Jadi, makanya aku merangkak di lumpur. Sampai usia 20 tahun, masih kotor dan bau. Orang yang ingin kulindungi, dihancurkan. Orang yang kukejar untuk diselamatkan adalah jebakan. Pada akhirnya, aku hanya berhasil merebut beberapa tahun dari kejahatan. Zhou Hao Jianzuang tiba-tiba meraih tanganku. Kekuatannya membuat pergelangan tanganku perlahan memerah. Kak Fang, jangan berpikir macam-macam. Bisa bertemu dengan Fang Luoluo dan dia adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Tidak ada satupun dari kita yang tidak seharusnya ada. Terutama kalian. Aku tertegun, melihat matanya yang tegas.
Aku tersenyum. Tapi aku merasa dia sedang berbohong. Tangan Seo Ho yang mengepal masih kurus kering. Pakaiannya juga tidak pas dan terkulai. Jika tidak bertemu kami, dia akan memiliki kehidupan yang lebih cerah. Akhir musim panas. Suara jangkrik perlahan mereda. Aku mengangkat tangan dan menepuk bahunya. Seo Ho, setelah musim panas ini berakhir, mulailah hidup baru. Lupakan aku dan Fang Luoluo. Setelah bertemu Seo Ho, aku mencari Xin Lang. Dia dengan linglung mengaduk es batu di cangkirnya. Mungkin karena ayahnya hilang. Semalam saat memeriksa ponsel Xin Long, aku melihat panggilan masuk dari Xin Lang. Aku menolaknya. Ibunya meninggal lebih awal. Sejak kecil dia dibesarkan oleh Xin Long. Pasti perasaannya lebih dalam dari ibu dan anak biasa. Aku tidak banyak bicara dengan Xin Lang. Bagaimanapun, apapun alasannya, aku dan dia adalah musuh. Dia menjiplak Fang Luoluo adalah fakta yang tak terbantahkan. Jadi aku hanya memberinya sebuah ponsel tua dan kunci ruang kerja Shenrong. Kunci-kunci lainnya sudah kumusnahkan. Di dalam ponsel itu ada rekaman suara ayahnya, Shenrong, saat mabuk dan mengaku memperkosa Fang Luoluo di hotel ternama, serta rekaman video pelecehan Fang Luoluo di ponsel Shenrong, dan lokasi cadangan rekaman video itu, serta buku harian Fang Luoluo saat dia masih bergaul dengan Xin Lang. Di awal-awal, foto-foto teks. Dia sedikit bingung. Kenapa aku memberinya ponsel ini? Aku menunduk dan tersenyum. Kata sandinya adalah tanggal lahir Fang Luoluo. Kamu ingat? Kan tanda tanya. Sheng Lang mengangguk. 030209. Sepertinya semua yang dia katakan saat itu memang ada benarnya. Bagaimanapun, dia masih mengingat tanggal lahir Fang Luoluo. Xin Lang. Peninggalan Fang Luoluo hanya ada 4 barang. Salah satunya adalah album Ban Yang Jun yang kamu berikan. Setelah kamu melihat isi ponselnya, kamu akan tahu semua kebenarannya. Saat dia masih hidup, dia masih menganggapmu sebagai teman yang cukup baik. Di bawah isyaratku yang disengaja, matanya kembali menunjukkan harapan yang gila. Mengeluarkan ponselnya dan hendak melihatnya. Aku tidak menghentikannya dan tidak tinggal. Aku berencana mencari tempat untuk tidur. Setelah bangun, aku akan menyerahkan diri. Tidur kali ini sangat nyenyak. Saat bangun, aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Aku menyalakan ponselku. Cahaya yang kuat membuatku mengerutkan kening. Setelah terbiasa, aku menemukan berita utama yang baru saja dirilis. Kasus pembunuhan di kawasan industri utara Qingcheng. Caranya sangat kejam. Melihat ini, hatiku tidak merasa gelisah sebagai pelaku. Hanya dengan renang membaca isinya. Laporan itu mengkonfirmasi identitas korban. Adalah ketua dewan direksi perusahaan Shenxi dan pemimpin besar sekolah, Shen. Dan pembunuhnya masih dalam pengejaran. Di kolom komentar teratas, temanku di biro mengatakan dipotong 67 bagian. Salah satu bagiannya langsung adalah salah satu yang paling kejam di Qingcheng dalam beberapa tahun terakhir. Seberapa besar dendam ini? Aku menunduk dan menggulir layar. Masih tanpa emosi. Tak lama kemudian, aku meletakkan ponselku dan bersiap pergi ke kantor polisi. Saat itu, sebuah berita terbaru muncul lagi di hadapanku. Pembunuh dalam kasus pembunuhan telah menyerahkan diri. Jariku berhenti. Mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Membuka isinya. Aku menemukan bahwa meskipun laporan itu mengatakan pembunuhnya telah menyerahkan diri, tapi tidak disebutkan namanya. Tapi tentang masalah ini, satu-satunya yang tahu adalah Liu Ruyan. Yang bisa kupikirkan hanyalah dia. Mungkinkah punggungnya terasa sedikit dingin? Ponsel di genggamanku berdering saat ini. Aku menunduk melihat. Itu Xiu Yang Nian. Fang Yuan, kamu di mana? Liu Ruyan memintaku untuk memberikan sesuatu padamu. Bisakah kamu datang mengambilnya sekarang? Aku menenangkan pikiranku. Setelah hening sejenak, aku menjawab dengan suara pelan. Baiklah. Barang yang ditinggalkan Liu Ruyan untukku adalah sebuah kartu bank dan secari catatan. Fang Yuan, pergilah ke luar negeri selama 2 tahun. Aku akan menanggung masalah ini. Bagaimanapun, koneksi keluargaku bisa mengurangi hukumanku semaksimal mungkin. Ayahku memang tidak mencintaiku, tapi dia sangat takut aku membuatnya malu. Dia akan membereskannya.
Tenang saja. Dan semua ini, anggap saja sebagai balasanku padamu. Kamu jangan menyerahkan diri lagi. Sulit untuk mengungkapkan perasaanku. Hanya terdengar suara jangkrik yang sayup-sayup. Saat ujung catatan itu kusut karena ku genggam. Aku baru perlahan sadar. Aku menyimpan kartu bank di sakuku. Menenangkan emosiku dan berterima kasih pada Yang Nian. Di luar gerbang sekolah, aku naik taksi. Sopir bertanya mau kemana? Ke kantor polisi kawasan industri utara. TIDAK. Ke pemakaman. Malam itu aku menghabiskan waktu di depan makam Fang Loluo. Keesokan harinya aku meninggalkan negara. Selama di luar negeri, tema utama hidupku hanyalah memperbarui akun lukisan Fang Loluo. Untungnya, aku juga sering menerima pesanan gambar sebelumnya. Meskipun levelku tidak sebanding dengan bakatnya. Tapi setelah 5 tahun, pengikutku juga bertambah banyak. Dan musim semi ini, aku berencana untuk kembali ke negara. Setelah tiba di Qingcheng, Zhou Hao menjemputku dengan seikat bunga tulip. Dia sekarang adalah manajer artis ternama di sebuah perusahaan hiburan. Saat kami duduk berhadapan, matanya yang menatapku langsung dipenuhi air mata. Kak Fang, aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi. Terima kasih atas semua yang telah kau lakukan. Suaranya tercekat. Setelah merokok selama setengah menit, dia melanjutkan. Tahun itu, setelah Shen Long meninggal, depresinya seolah hilang total. Sembuh total. Dia akhirnya tidak lagi hidup dalam masa lalu dan penyesalan. Perlahan-lahan mati rasa. Mendengar ini, aku merasa lega seperti biasa. Menepuk bahunya. Baguslah. Akhirnya gemukan sedikit. Saat itu, Zhou Hao seperti teringat sesuatu. Menunduk, mengeluarkan sebuah kartu dari tasnya dan memberikannya padaku. Kak Fang, di sini ada 42 juta. Ini gajiku selama beberapa tahun terakhir ditambah 800. Nol darimu. Aku menyimpannya semua. Kak Fang, jangan menolak. Harus diterima. Aku tidak meminjamnya. Yang paling konyol adalah satu-satunya aplikasi yang tidak kututup di latar belakang ponselku. Kemudian, terus menceritakan padaku tentang apa yang terjadi selama ini. Dia bilang, setelah Liu Ruyan menyerahkan diri tahun itu, dia mendapatkan pengampunan dari keluarga korban, yaitu pengampunan dari Xin Lang. Setelah itu, keluarga Liu Ruyan menyewa pengacara terbaik dan mengeluarkan hasil diagnosis gangguan bipolar dari rumah sakit beberapa tahun sebelumnya. Di bawah berbagai kondisi, Liu Ruyan dihukum 10 tahun dan Xin Lang, entah kenapa, beberapa saat setelah kematian ayahnya 5 tahun lalu, dia menjadi gila. Sekarang dia tinggal di rumah sakit jiwa. Hanya saja setiap akhir musim semi, dia akan pergi ke pemakaman untuk berziarah. Mendengar ini, aku sedikit mengakuinya. Saat orang-orang ini disebutkan, mereka terasa asing sekaligus akrab. Seolah-olah mereka adalah orang yang kukenal di kehidupan sebelumnya. Secara tidak sadar, ingin mengabaikannya. Di akhir obrolan, aku bertanya gosip tentang Zhou Hao. Lalu selama 5 tahun ini, apakah kamu punya pacar? Matanya meredup. Tangannya saling bersilangan dan menggosok. Tidak. Kenapa? Karena orang yang kutemui saat masih muda terlalu luar biasa. Angin malam bertiup di tengah malam. Aku membuka akunku. Memposting sebuah lukisan pemandangan musim dingin. Peninggalan Fang Loluo. Di bawah lukisan itu ada sebaris tulisan. Isinya adalah, semoga di kehidupan selanjutnya, kamu bisa menjalani hidupmu dengan lancar. Selesai.